Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi ini sambil menunggu ada acara, ada sedikit faedah yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada lewat Humairah Channel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya menghatamkan Al-Quran bagi orang bisu, orang buta, ataupun orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tentu secara logika orang bisu tidak bisa membaca, dan orang buta pun tidak bisa melihat, dan orang yang belum pernah belajar Al-Quran, semacam mungkin dia seorang mu'allaf, atau karena kelalaiannya mungkin dia tidak pernah belajar Al-Quran sehingga sampai tua dia tidak mampu membaca Al-Quran atau malu belajar Al-Quran, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Walaupun Anda seorang yang bisu, yang buta, yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi Anda bisa mendapatkan pahala orang yang mampu menghatamkan Al-Quran dan lancar mengaji Al-Quran. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran, sekalipun kita bisu, buta, atau tidak bisa membaca Al-Quran? Dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah secara seksama Al-Quran tersebut dan diamlah, supaya kalian mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama seperti Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya apakah orang yang mendengarkan Al-Quran sama dengan pahala orang yang membaca Al-Quran, maka beliau mengatakan ya, mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan pahala sama dengan membaca Al-Quran, dengan syarat dua. Pertama, betul-betul niat mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Yang kedua, diam dan tidak bicara. Betul-betul memperhatikan, mendengar dan diam. Maka dengan cara mendengar Al-Quran seperti itu, mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, sampai surah An-Nas, akhir daripada surah dalam Al-Quran, maka kita sudah akan mendapatkan pahala. Pertama, pahala mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, pahala menghatamkan Al-Quran. Itulah indahnya Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagi Anda yang tidak bisa membaca Al-Quran, atau bisu atau buta, kemudian Anda ingin seperti orang-orang yang lancar membaca Al-Quran dan bisa menghatamkan Al-Quran, maka dengan cara seperti itu Anda bisa membeli kaset murattal, atau sekarang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dengan adanya medsos, kita bisa mendengar lewat YouTube. Kemudian kita dengarkan dari awal Quran sampai akhir Quran dengan mendengar dan diam sampai selesai, maka Anda sudah mendapatkan pahala seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Apalagi kalau kita lihat keutamaan orang yang mendengar Quran, itu luar biasa. Nabi SAW juga pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk membacakan Al-Quran dan dia mendengarkannya.
Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an akhirnya membaca Al-Quran surah An-Nisa. Ketika Nabi SAW mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah ibn Mas'ud surah An-Nisa, Rasul pun kemudian menangis dan mengatakan, hasbuka ya ibn Abdin, cukup wahai ibnu Abdin, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara faedah mendengarkan Al-Quran, pertama berdasarkan ayat yang tadi kita baca, surah Al-A'raf ayat 204, maka mendengarkan Al-Quran itu menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita cari, memperoleh kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini hidup dengan rahmat dan masuk surga juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebab mendapatkan hidayah. Sebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita lihat dalam kisah ketika Nabi SAW sepulang dakwah dari Taif, dan penduduk Taif melemparinya dengan batu sehingga Nabi SAW harus lari selama 1 mil atau sejauh 1 mil. Akhirnya kemudian Nabi SAW beristirahat di kebun kurma milik Mughirah. Disitulah Rasulullah SAW salat fajar. Kemudian datang sekelompok jin nasibin. Kemudian satu kali mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca Rasul dalam surat salat fajar itu, mereka pun beriman. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana sekelompok jin itu mereka beriman saat mendengarkan Al-Quran. Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi walan nusyrika birabbina ahada. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin itu mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka mengatakan, kami mendengar Quran yang luar biasa, yang mengarahkan kepada petunjuk, kami pun beriman dan kami tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Artinya bahwa mendengar Quran itu sebab kita mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga, mendengarkan Quran itu sebab mendapatkan kehusyuan. Bahkan terkadang kedua mata kita bisa menangis. Dan ingat, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu mata yang tidak akan disentuh api neraka. Kemudian juga yang nomor 4, bahwa bertambahnya iman dan berkurangnya iman juga itu karena ketaatan, salah satunya mendengarkan Quran. Kalau orang suka mendengarkan Quran, maka imannya bertambah. Tapi kalau orang jarang mendengarkan Quran, maka imannya akan turun. Dan banyak lagi faedah orang yang mendengarkan Al-Quran. Tapi yang jelas bahwa bagi anda yang bisu, bagi anda yang buta, bagi anda yang tidak mampu membaca Quran dan punya keinginan untuk membaca dan menghatamkan Quran, maka caranya seperti itu. Supaya kita mendapatkan pahala orang seperti membaca Quran dan menghatamkan Quran, maka anda bisa mendengarkan Al-Quran itu dengan seksama dari awal surat sampai akhir surat dengan cara diam dan tidak bicara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi lebih daripada itu, seandainya anda mau belajar Al-Quran, maka itu lebih baik lagi. Karena bagaimanapun orang yang langsung membaca Al-Quran dan mahir membaca Quran, maka Nabi SAW mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil qiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, mereka akan bersama safarah, para malaikat yang baik-baik yang terbang ke sana kemari dan mendoakan ampunan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.